Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran IPA hari ini. Masih tentang di bab gaya dan gerak ya, bab 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah yaitu kita diharapkan akan memahami pengertian gaya, kemudian mengetahui macam-macam gaya, menentukan resultan gaya yang searah, berlawanan dan seimbang, kemudian memahami gaya gesek, keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk esensi Alfawaz, siswa diharapkan mampu berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi gaya dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diharap gemar membaca dan menulis materi tentang gaya dan gerak. Langsung saja ya nak ya. Nah, gaya. Gaya, kemarin kita belajar tentang gerak. Maka gaya itu apa sih? Gaya adalah suatu usaha yang menyebabkan benda bergerak ya. Jadi misalkan ada balok nih, ada balok, balok. Kemudian ini kakak mendorong balok tersebut dengan tali ya. Nah, baloknya ini bergerak ya. Kemudian siapa yang memberikan gaya, siapa yang melakukan usaha, itu adalah kakak ya, itu adalah kakak. Maka di sini dinyatakan bahwa kakak telah melakukan gaya sehingga baloknya bergerak gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaya. Baik itu dengan cara didorong, ditarik, yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan gerak benda. Kemudian dalam gaya ada dua istilah, ada yang namanya gerak dipercepat beraturan, kemudian ada yang dinamakan gerak diperlambat beraturan. Apa sih itu? Nah, untuk gerak dipercepat beraturan itu adalah gaya yang searah dengan arah gerak ya, sehingga mengalami percepatan secara teratur. Nah, kalau misalkan kakak mendorong balok ya, mendorong balok atau menarik balok, apabila dia searah maka kakak dinyatakan sudah melakukan gaya dipercepat beraturan ya, karena kan searah, tidak berlawanan, sehingga tidak mengurangi kecepatan maupun arahnya. Kemudian ada yang namanya gerak diperlambat beraturan, apabila gaya yang berlawanan dengan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan yang kita pelajari kemarin yang namanya GLB dan GLBB ya. Oke. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Kemarin kita belajar bahwa kecepatan juga adalah besaran vektor. Nah, di sini juga gaya juga merupakan besaran vektor ya, yang mana dia memperhatikan nilai dan arah. Jadi kalau ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri dia negatif gitu ya nak ya. Nah, satuan dalam SI dari gaya adalah Newton. Kemudian dalam CGS satuan dari gaya adalah Dyne gitu ya nak ya. Jadi satuannya adalah Newton yang biasa dipakai ya. Kemudian gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah. Nah, yang kayak gini nih nak. Nah, ini dinyatakan gaya yang ini ya, yang tadi Ustazah jelaskan bahwa contohnya ini ada balok gitu. Maka dia dinyatakan dengan anak panah gayanya. Dengan panjang mewakili besar gaya. Nah, dengan panjang mewakili besar gaya
dan arah anak panah adalah arah gayanya. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau di sini ada gaya yang mempengaruhi balok tersebut. Kalau misalkan ada dua gaya ya, yang satu panjang, yang satu pendek. Berarti yang panjang ini mewakili besar gayanya. Berarti kalau panjang, semakin panjang maka semakin besar gayanya gitu ya. Kemudian arahnya nih, kalau ke sini berarti ke kanan gitu ya, yang artinya dia positif gitu. Lambang gaya adalah F ya. Titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Nah, ini adalah titik tangkap gaya. Maksudnya adalah di mana gaya tersebut berasal gitu ya, dan F ini adalah gayanya gitu. Oke, kita masuk ke macam-macam gaya ya. Yang pertama ada gaya otot. Nah, ini sudah dipelajari di bab pertama tentang sistem gerak pada manusia. Gaya oleh otot tubuh kita ya. Otot tubuh kita itu bisa berkontraksi, bisa berelaksasi. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet, adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet, yang mana dia bekerja pada benda yang terbuat dari besi. Kemudian yang ketiga ada gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu apa sih? Gravitasi itu adalah gaya tarik bumi, yang mana bumi kita itu mempunyai gaya gravitasi. Setiap bumi atau setiap di dunia ini atau di semesta ini yang memiliki massa pada umumnya itu mempunyai gravitasi ya. Nah, mempunyai gravitasi. Tetapi tergantung dari seberapa besar massa itu. Kalau massanya enggak besar, maka gravitasinya enggak kerasa gitu. Makanya kita sebagai manusia atau benda-benda di dunia ini yang massanya kecil, maka akan tertarik oleh benda yang massanya besar. Contohnya adalah bumi kita, yang mana gaya gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga ada gaya mesin, yang mana gaya dari hasil kerja mesin ya, mesin-mesin di dunia ini. Kemudian yang kelima ada gaya listrik, gaya yang dihasilkan dari muatan listrik. Yang keenam ada gaya pegas, gaya hasil dari kerja benda elastis, contohnya adalah pegas. Nah, di mana sih contoh pegas itu? Contohnya ada di neraca pegas, yang neraca pegas nih bentuknya kayak gini. Nanti di sini ada bandulnya. Kemudian kalau kakak tahu shock breaker ya, shock breaker pada motor. Nah, kan ada pegasnya tuh di situnya ya. Nah, fungsinya apa sih ada pegas di motor? Fungsinya supaya kakak nggak terlalu sakit ya kalau menemukan hambatan di jalan gitu. Kalau shock breakernya udah jelek, maka nggak bisa ini ya, namanya tuh membal ya, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi pantat kakak akan merasa terhantam gitu ya. Gitu maksudnya. Mengukur gaya ini adalah dua alat yang digunakan untuk alat ukur gaya. Yang pertama ada neraca pegas. Nah, di sini ada satuan Newton. Maka jika ada angka di sini, maka ini adalah F-nya. Kan F itu sama dengan titik-titik Newton ya. Berarti bisa diketahui nih angkanya di sini. Dan kemudian ini namanya dinamometer. Kalau ini tidak langsung diketahui gayanya, harus dicari dulu gitu ya, Nak. Nah, bahasan selanjutnya adalah resultan gaya. Resultan itu apa sih? Nah, resultan itu lambangnya adalah R, adalah total atau keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem. Nah, jadi namanya resultan berarti sesuatu yang ditotalkan gitu ya. Nah, ditotalkan atau dijumlahkan dari keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem. Resultan gaya termasuk dalam besaran vektor. Ingat, kalau besaran vektor dia berarti menentukan atau memperhatikan nilai dan arah ya, memperhatikan nilai dan arah. Yang mana apabila gayanya segaris dan searah maka dijumlahkan. Apabila gayanya yang segaris, nah segaris tetapi berlawanan arah berarti dikurangi.
Contohnya gimana sih Ustazah? Contohnya ya, kalau yang segaris dan searah, contohnya gini, misalkan ini ada balok, nah tetap segaris nih gayanya. Yang satu ke kanan, misalkan 20F, yang satu juga ke kanan ya, nah tetapi 10F. Nah, dia ditambahkan karena dia segaris dan searah ya, segaris betul ya, dan searah juga betul. Arahnya kemana? Ke kanan, maka dijumlahkan atau lambangnya adalah positif. Kemudian yang kedua adalah gaya yang segaris tetapi berlawanan arah. Contohnya gini, ini ada balok, gayanya tetap segaris tapi berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, contohnya F1 nya adalah 20, kemudian F2 nya adalah 10 gitu ya, Newton ya. Maka yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, maka harus dikuranginya gimana? Dikuranginya adalah F yang paling besar, contohnya F1 ya, berarti yang besarnya kan F1 ya 20, dikurangi F yang kecil F2, berarti 20 Newton dikurangi 10 Newton, hasilnya adalah 10 Newton. Gitu aja ya, simpel nggak? Nah, untuk resultan gaya, resultan gaya itu terbagi menjadi 3 ya, Yang pertama ada resultan gaya searah, yang kedua ada resultan gaya berlawanan, yang ketiga ada resultan gaya seimbang ya. Oke, kita akan bahas untuk resultan gaya searah ya, resultan gaya searah. Resultan ini terjadi ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda atau sistem yang memiliki arah atau segaris ya. Contohnya tadi seperti yang Ustazah bilang, misalkan ini adalah balok. Orang pertama menarik dengan gaya F1 dulu ya. Orang pertama menarik dengan gaya F1, contohnya adalah 10 ya. Kemudian orang kedua menarik dengan gaya F2, contohnya adalah 15N gitu ya. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja F1 tambah F2 tambah F3 kalau ada ya. Kemudian F selanjutnya sampai banyaknya F berapa gitu ya. Nah, kita kenal dulu lambang-lambangnya. R adalah resultan gaya, F adalah gaya yang mana satuannya semuanya adalah N ya, karena tidak ada variabel lain di sini, hanya gaya saja. Kemudian N adalah banyaknya gaya. Nah, coba kita jumlahkan, berarti R sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya adalah 10N, F2-nya adalah 15N, maka resultan gaya adalah 25N gitu ya Nak ya. Kemudian yang kedua adalah resultan gaya berlawanan. Nah, yang mana terjadi ketika ada dua gaya atau lebih bekerja pada suatu sistem benda dengan arah yang berlawanan. Contohnya adalah ini Kak. Nah, ini balok ya. Nah, misalkan F1 kamu menarik dengan gaya contohnya 25 ya. Jadi kita terbiasa kalau garisnya lebih panjang berarti gayanya lebih besar ya. Kemudian kamu menarik dengan arah yang berbeda atau mendorong dengan arah yang berbeda sebesar 10 misalkan 10N. Maka kalau arahnya berbeda dia diberi lambang negatif. Nah, contohnya ya, R sama dengan F yang paling besar yang mana? F yang paling besar adalah F1, berarti 25N. Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena dia berlawanan arah, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, berarti yang nilainya minus adalah 10N. Nah, 10N ya.
Berarti tinggal dioperasikan, 25N dikurangi 10N sama dengan 15 Newton gitu ya. Jadi R sama dengan 15 Newton. Selanjutnya, nah ini adalah resultan gaya seimbang. Nah, apa sih resultan gaya seimbang? Resultan ini terjadi ketika gaya saling berlawanan tetapi memiliki besaran yang sama ya. Artinya nilainya sama, angkanya sama ya. Hal ini menyebabkan resultan gaya sama dengan 0 sehingga ketika dioperasikan jadi 0 hasilnya ya. Ada dua kemungkinan yang dihasilkan dari kondisi seimbang ini. Yang pertama, benda akan seimbang atau statusnya adalah diam. Kedua, benda akan seimbang dinamis, artinya dia bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau benda kayak gini artinya statusnya apa? Dia bisa diam, dia bisa bergerak tetapi kecepatannya tetap. Oke, kita bikin contohnya ya. Contohnya gini, misalkan ini ada balok nih, ada balok. Nah, kakak narik pertama ke arah kanan dengan besar F1 sama dengan 10N. Kemudian kakak dorong ke arah kiri F2 sama dengan 10N. Nah, nilainya sama ya, sama-sama 10N. Maka resultannya berapa? Resultan adalah F1 dikurangi F2. Kenapa sih dikurangi Ustazah? Karena F2-nya itu adalah ke kiri. Nah, gitu ya. Jadi F1-nya 10N dikurangi 10N. Jadi maka R-nya adalah 0N gitu ya. Yang artinya dia bisa saja diam atau dia bisa bergerak tetapi kecepatannya adalah tetap gitu ya. Oke. Berikut ini adalah contoh resultan gaya ya. Kita akan belajar 3 tipe soal. Yang pertama yang resultan gaya searah dulu, kemudian yang berlawanan, dan terakhir adalah yang seimbang. Yuk kita baca soalnya yuk. Andi sedang mendorong meja dengan gaya sebesar 30N. Berarti ini adalah F1 sama dengan 30N. Tapi meja hanya bergerak sedikit. Kemudian Rian datang dengan membantu Andi mendorong meja dengan gaya sebesar 40N. Berarti F2 sama dengan 40N. Maka berapakah resultan gaya yang dihasilkan dari kedua gaya tersebut? Oke, jawab ya. Jawab. Biasakan diketahui F1 sama dengan 30N, F2 sama dengan 40N. Nah, kemudian ditanyakan resultan gayanya. Maka jawab ya, jawab. Rumusnya bagaimana? Coba lihat di sini. Andi sedang mendorong meja dengan gaya sebesar 30N, tapi meja hanya bergerak sedikit. Kemudian dia datang dan membantu. Nah, membantu Andi ya. Namanya membantu berarti yang awalnya si Andi misalkan. Ini Andi nih. Andi mendorong sebesar 30N, didorong sama dia 30N ya. F1. Kemudian datanglah Rian ya. Rian. Namanya membantu berarti diperjauh ya. Nah, didorong juga ya. Arahnya adalah searah gitu ya. Arahnya adalah sama, berarti dia di sini adalah 40N gitu ya. Nah, ini adalah F2. Nah, berarti searah, namanya dibantu ya. Nah, berarti rumusnya adalah R sama dengan F1 ditambah F2 karena searah. F1 sama dengan 30N, F2 adalah 40N. Jadi R sama dengan 70N. Begitu ya nak ya. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ada 2 buah gaya untuk menarik suatu benda. Nih gayanya ada 2.
masing-masing sebesar 40N ke arah kanan nih. Jadi 40N ke arah kanan. Jadi F1 sama dengan 40N ke kanan ya. Kemudian F2 adalah 50N ke arah kiri gitu ya. Hitunglah resultan gaya yang dihasilkan. Diketahui F1 sama dengan 40N ke kanan. Kemudian F2 sama dengan 50N ke kiri ya, ke kiri. Berarti ditanyakan adalah resultan gaya. Maka rumusnya adalah R sama dengan F yang paling besar ya, F yang paling besar berarti F2 dikurangi F1. F2 nya berapa? F2 nya adalah 50N. Kemudian F1 nya berapa? F1 nya adalah 40N. Nah berarti R sama dengan, maaf salah, berarti ini 50N nya minus ya, 50N nya minus nih, 50N nya minus, berarti 40N nya adalah plus ya. Berarti R sama dengan minus 10N gitu ya. Masih bingung ya? Masih bingung karena Ustazah salah di awal nih. Kita hapus dulu deh, kita hapus dulu. Jadi kan N-nya kan minus nih yang F2 itu. Jadi yang paling besar bukan yang 50 tetapi yang 40. Karena 50-nya adalah minus ya. Bentar, kita hapus dulu kan. Berarti rumusnya gimana? Yang paling besar adalah F1, berarti 40N, karena F2 nya walaupun besar nilainya tetapi minus 50N gitu ya. Berarti 40N dikurangi 50N sama dengan minus 10N. Kalau minus berarti arahnya kemana? Arahnya ke kiri gitu ya nak ya. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, contoh resultan gaya seimbang ya. Contoh soal 3. Ada 2 buah gaya untuk menarik suatu benda. Jadi 2 buah gaya nih, masing-masing sebesar 40N ke kanan dan 40N ke kiri. Hitunglah resultan gaya yang dihasilkan. Nah, berarti tulis dulu diketahui F1 40N ke kanan, F2 40N ke kiri. Maka ditanyakan resultannya. Jawab. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya adalah karena besarnya sama berarti langsung saja F1 dikurangi F2, yang mana F2 nya adalah ke kiri ya. Berapa? 40N dikurangi 40N, yang hasilnya adalah 0 Newton. Artinya benda itu bisa diam dan bisa bergerak, tetapi kecepatannya adalah tetap gitu ya. Nah, gimana kalau digambarkan? Kalau digambarkan berarti gini, ke sini 40N F1 ke kanan ya. Kemudian ke kiri adalah 40N. Ini adalah F2. Gitu ya nak ya kalau digambarkan. Oke, kita selesai membahas tentang resultan gaya ya. Resultan gaya. Kemudian kita akan membahas tentang apa sih itu gaya gesek ya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran 2 permukaan benda
atau lebih. Nah, ketika bergeser maka akan terjadi gesekan. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Ya, dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Maksudnya apa? Ketika bendanya itu kasar, maka gaya geseknya semakin besar gitu ya. Semakin kasar bendanya, maka gaya geseknya semakin besar. Contohnya gimana? Ketika kakak jalan di jalanan yang berbatu, maka gaya geseknya semakin besar dibandingkan kakak jalan di tempat yang licin gitu ya. Kemudian gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaya gesek statis, yang kedua ada gaya gesek kinetis. Yang statis itu adalah gaya gesek saat benda belum bergerak. Yang gaya gesek kinetis adalah gaya gesek saat benda sudah bergerak. Maksudnya gimana? Contohnya ini adalah, misalkan ini adalah Alin. Alin sedang menarik balok ya, sedang menarik balok. Nah, ketika baloknya mulai ditarik Alin, nah pasti baloknya berat dong. Nah, ketika mulai ditarik tetapi belum bergerak, nah kakak merasakan itu balok berat nih. Nah, maka itu sudah terjadi gaya gesek statik, yang mana sudah ditarik tetapi belum bergerak. Kemudian setelah bergerak, nah itu yang dinamakan dengan gaya gesek kinetis. Terserah Alin mau narik sampai mana. Makanya gaya gesek kinetis atau gaya ini maksudnya gimana nih? Gaya gesek kinetis selalu lebih kecil dari gaya statik maksimum. Maksudnya gini, ini ya kurang jelas ya. Maksudnya gini aja nih Kak. Berarti gaya gesek statik selalu lebih besar dibandingkan gaya gesek kinetis ya. Kakak bacanya ini aja nih, yang ini kurang jelas ya. Sebenarnya ini juga betul, cuma dia dibalik aja istilahnya. Kakak bacanya ini aja. Berarti gaya gesek statik selalu lebih besar dari gaya gesek kinetis. Kenapa kayak gitu? Contohnya yang tadi, ketika Alin baru pertama kali mendorong atau menarik balok, itu awalnya tuh berat banget ya. Awalnya berat banget dan baloknya tuh belum bergerak. Tetapi ketika sudah mulai digerakkan, maka lancar tuh ya, kakak gerakan tuh ya. Nah, kakak pernah kan merasakan seperti itu, yang awalnya berat lama-lama jadi kenceng. Sama berlari juga gitu. Ketika kakak berlari awalnya tuh berat, tapi ketika kakak udah dengan kecepatan tetap, kakak tiba-tiba lari aja kenceng sampai kakak susah berhenti. Nah kayak gitu ya. Sama ya, mendorong meja juga gitu, yang awalnya berat kemudian dia terasa tidak berat ya, karena istilahnya sudah biasa. Jadi gimana skemanya, angkanya? Ketika terjadi gaya gesek statik, maka angkanya akan besar nih, Jadi awal ketika Alin pertama kali mendorong balok, maka angkanya akan besar karena yang Alin keluarkan tenaganya juga besar karena baloknya tuh terasa berat. Tetapi ketika sudah mulai bergerak, maka angkanya itu akan turun. Dia masuk ke fase gaya gesek kinetis, angkanya akan turun dan kemudian angkanya akan tetap ketika Alin sudah mulai menarik baloknya sampai Alin berhenti mau dikemanain tuh baloknya. Gitu ya. Paham ya anak ya? Kemudian di gaya gesek ada yang namanya atau ada yang disebut dengan kelajuan kritis. Kelajuan kritis itu apa? Kelajuan suatu benda yang mana dia bergerak di udara atau di air, yang mana benda tersebut pasti memiliki batas ya, yang disebut dengan kelajuan kritis ya. Kelajuan suatu benda yang bergerak di air atau di udara yang mana memiliki batas yang disebut dengan kelajuan kritis. Batas ini tidak boleh dilampaui ya.
Kalau di udara maka akan bergejolak, kalau di air adalah maka airnya akan bergelombang. Makanya ada yang dinamakan dengan desain streamline pada kapal selam, pada kereta cepat, pada pesawat terbang, dan pada mobil balap. Hal ini agar tidak melampaui kelajuan kritis ya, tidak melampaui kelajuan kritis. Maksudnya apa? Ketika nih kakak perhatikan, ini adalah meteor ya, ini adalah meteor. Ketika meteor sampai ke bumi, kan meteor ini desainnya tidak ramping ya, tidak streamline, tidak ramping. Makanya dia melampaui kelajuan kritis. Nah, melampaui kelajuan kritis sehingga udaranya bergejolak nih. Udara bergejolak yang mengakibatkan meteor ini terkikis gitu ya, meteor terkikis. Kemudian sama juga terjadi ketika seorang terjun bebas ya, seorang yang melakukan terjun bebas. Nah, Kak, manusia itu kan sama Allah sudah didesain dengan bentuk streamline yang ramping ya. Ketika ia terjun bebas dari suatu pesawat, terjun tuh, maka kecepatannya akan lebih cepat ketika parasutnya belum dibuka dibandingkan dengan parasutnya yang dibuka ya. Ketika parasutnya dibuka, maka dia akan tertahan dan dia akan melayang di udara. Nah, itu yang terjadi dengan desain pada mobil balap, desain pada kereta cepat dibentuk streamline dan atau ramping karena berkaitan dengan fungsinya yang mana dia harus cepat ya, harus cepat ya. Kalau dia bentuknya nggak streamline, dia susah untuk cepat karena berkaitan dengan kelajuan kritis pada udara. Nah, kan di kereta juga ada udara ya, di mana di seluruh dunia kita itu di setiap sudutnya ada udara gitu. Makanya pada kendaraan, pada kapal selam, pada mobil balap, dan pada kereta api desainnya itu adalah streamline yang berkaitan dengan fungsinya, yaitu sebagai kendaraan yang harus cepat. Kemudian pada mobil balap disebut dengan mobil aerodinamis, yang mana dia bisa dinamis pada udara kayak gitu ya. Kemudian dia juga fungsinya untuk agar tidak melampaui kelajuan kritis, karena kalau melampaui kelajuan kritis udaranya akan bergejolak seperti pada meteor. Kemudian airnya akan bergelombang kayak gitu ya. Contohnya juga ketika kakak berenang ya, ketika kakak berenang di kolam ya. Nah, ketika kakak berenang di kolam, kenapa seorang itu harus pakai baju renang? Supaya bajunya itu tidak menghambat saat ia berenang. Ketika bajunya tidak pas di badan, maka dia akan menghambat ya, akan menghambat di air tersebut, tidak bisa berenang dengan cepat. Sama halnya dengan terjun bebas ini ya. Jadi si parasutnya ini akan menghambat udara sehingga orangnya ini akan bisa melayang di udara. Begitu ya, Nak ya. Kita akan membahas tentang gaya gesek yang menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan itu apa sih? Contohnya adalah gaya gesek pada kendaraan. Ini dibutuhkan ya, Nak, gaya gesek pada kendaraan supaya apa? Supaya kendaraan atau laju kendaraan itu tidak licin ya. Semakin besar gaya geseknya maka semakin bagus ya. Coba bayangkan kalau misalkan roda mobil dibuat atau terbuat dari bahan karet ya, terbuat dari bahan karet yang mana dia untuk memperbesar gaya gesek ya, memperbesar gaya gesek. Nah, bayangkan kalau dia tidak terbuat dari bahan karet, maka mobil akan mudah tergelincir di jalanan karena licin ya. Nah, itu adalah fungsi yang menguntungkan dari gaya gesek dari mobil
atau dari roda mobil yang terbuat dari karet. Kemudian yang kedua adalah sandal kita ya. Sandal kita dibuat dari bahan-bahan untuk memperbesar gaya gesek. Contohnya di sini ada sandal yang terbuat dari karet juga. Kita juga tentunya tidak suka ya memakai sandal yang mana akan licin kalau dipakainya ya. Jadi semakin bagus sandal itu adalah di mana ia semakin besar gaya geseknya gitu ya. Nah, kemudian sepatu juga ya. Biasanya pada alas sepatu bawahnya itu terbuat dari karet gitu ya. Itu adalah untuk memperbesar gaya gesek. Kemudian kerugiannya juga ada dari gaya gesek. Nah, ada beberapa hal yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan gaya gesek. Contohnya adalah dari rantai sepeda ya. Untuk mengurangi gaya gesek, rantai sepeda itu dipakaikan oli. Pada motor juga sama, dipakaikan oli. Pada mobil juga dipakaikan oli. Pada mesin-mesin di pabrik dimanapun yang membutuhkan oli untuk mengurangi gaya gesek, maka dipakaikan oli, begitu ya nak ya. Nah, jadi seperti itu yang sudah kita pelajari hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang pengertian gaya, macam-macam gaya, menentukan resultan gaya searah, berlawanan dan seimbang, memahami gaya gesek, keuntungan dan kerugiannya. Jangan lupa dicatat di akhir pembelajaran. Catatan akan dikumpulkan sebelum kita melaksanakan ulangan harian. Dan Ustazah juga ada PR. Tolong cek Google Classroom-nya. Di situ sudah ada latihan soal tentang menentukan resultan gaya searah, berlawanan dan seimbang. Oke, Ustazah ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.